Berat badan segini bisa nggak ya kerja di Jepang? Mata minus segini bisa nggak ya? Lulusan SMK bisa nggak? Dan sebagainya. Jika kamu ada pertanyaan terkait syarat-syarat apa aja yang harus kamu penuhi untuk bisa kerja di Jepang, akan aku bahas lebih detail di video kali ini. Jadi simak sampai akhir ya. Nah, syarat untuk bisa kerja di Jepang dengan visa Tokuteki no sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama syarat umum, yang kedua syarat khusus. Kita bahas yang syarat umum dulu ya. Yang pertama usia. Untuk saat ini minimal usia 18 tahun dan terkait maksimal usia, jika di saya itu maksimal 45 tahun untuk bidang pembersihan gedung. Untuk bidang lainnya seperti restoran, pengolahan makanan, keperawatan itu maksimal usia 35 tahun. Namun kedepannya jika saya bertemu dengan perusahaan-perusahaan baru di bidang tersebut maupun di bidang yang lain dengan syarat usia yang lebih longgar akan saya infokan lagi ya. Yang kedua, pendidikan terakhir minimal SMA atau SMK. Ada juga beberapa perusahaan yang memperbolehkan SMA sederajat ya seperti MA, paket C dan sebagainya. Yang ketiga, terkait mata. Mata minus plus silinder itu tidak ada masalah selama kamu pakai kacamata atau soft lens waktu bekerja. Yang nggak boleh itu mata juling atau buta warna. Buta warna parsial ataupun total, dua-duanya nggak boleh kalau di tempat saya. Karena pekerjaannya kebanyakan menggunakan kode warna, sehingga akan kesulitan jika tidak bisa membedakan mana yang warna ini, mana yang warna itu. Tapi ada beberapa LPK yang memperbolehkan juga buta warna, namun agak jarang. Jadi jangan patah semangat dulu ya. Next, yang keempat, terkait berat dan tinggi badan. Sebenarnya cukup fleksibel terkait ini. Yang penting tidak obesitas yang parah-parah. Jika obesitas banget, maka ya mau nggak mau kamu harus diet. Pada umumnya untuk laki-laki minimal 155 cm 55 kg, wanita minimal 150 cm 40 kg. Jika lebih pendek, ya sampai dengan maksimal 5 cm lah ya, masih nggak masalah. Kamu masih bisa pakai sepatu yang agak tinggi nanti waktu bekerja. Begitu juga untuk berat badan, jika kurang dikit ya nggak masalah, yang penting kamu masih ada tenaga buat bekerja. Dan jangan lupa kamu makan yang banyak lagi ya. Berikutnya yang kelima, terkait kesehatan jasmani dan rohani. Tidak boleh ada gangguan jiwa atau penyakit mental, serta penyakit berat menular atau turunan seperti diabetes, kanker, hepatitis, HIV, dan sebagainya. Yang keenam, terkait tato dan tindik. Akan lebih baik jika tato dan tindik tidak ada sama sekali, karena mayoritas perusahaan tidak menerima yang bertato atau tindik. Meskipun ada beberapa perusahaan yang tidak masalah, asalkan tidak terlihat di daerah kasat mata, seperti contohnya di wajah, di leher, di tangan gitu ya, dan sebagainya. Untuk tindik, jika kecil itu kan masih bisa ditutup pakai make up, jadi tidak ada masalah. Dan syarat umum yang terakhir, beretika baik dan memiliki niat atau semangat yang tinggi. Percuma sehat, tapi tidak beretika kan? Jika etika buruk, maka saya akan langsung keluarkan alias kamu saya drop out. Karena anak yang beretika buruk bisa membuat perusahaan Jepang berpikir bahwa semua orang yang dari saya, oh seperti itu anaknya, buruk-buruk. Jadi daripada kamu merugikan anak-anak baik lainnya, mending saya kick anak yang bermasalah dengan etika. Lalu terkait niat pun juga sama. Percuma kamu sehat, etika baik, namun kamu nggak niat, nggak mau belajar, disuruh ngerjain PR males. Nanti di Jepang males kerja gimana? Nah, jadi tunjukkan kalau kamu benar-benar serius dengan niat kamu ya. Hal yang barusan aku sebutkan itu namanya syarat umum. Sekarang kita ke syarat khusus. Syarat khusus ada dua saja, sertifikat bahasa Jepang dan SSW. Bahasa Jepang ada 5, ya. N5, 4, 3, 2, 1. N5 paling rendah, N1 yang paling tinggi. Nah, pada umumnya Tokuteki no cukup N4, yaitu yang kedua dari bawah. Namun, untuk pekerjaan yang butuh bicara seperti keperawatan lansia, restoran, itu butuh N3. Jika kamu mau lamar bidang yang butuh banyak bicara, namun sertifikat kamu katakanlah cuma N4, ya sebenarnya nggak masalah. Selama kemampuan berkomunikasi kamu sudah seperti N3. Nah, jadi itu masih bisa saya bantu kasih rekomendasi ke perusahaan yang terkait. Untuk belajar dari 0 sampai N4, butuh berapa lama sih? Kalau program di Pocket Nihongo, di perusahaan saya itu sekitar 3 bulan untuk saat ini ya. Program saat ini 3 bulan. Itu sudah bisa sampai N4. Tapi kamu harus meluangkan waktu minimal 3 jam per hari, tergantung daya serap kamu. Kamu tidak perlu ambil ujian N5 dulu, baru ke N4. Itu kamu bisa langsung loncat ke N4, tapi belajarnya urut 0 ke N5 ke N4 agar kamu paham materinya N4 itu apa. Untuk ujian N4 atau N3 diadakan setahun 2 kali, yaitu Juli dan Desember. Di mana aja tempatnya? Di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Malang, Jogja, Padang, Denpasar, Manado, Semarang, Makassar, Palembang, dan Cirebon. Jika kamu merasa ini terlalu lama, waduh kok cuma setahun 2 kali, kamu bisa ambil ujian JFTA2 sebagai alternatifnya. Nah, sertifikat JFTA2 ini setara sama N4. Diadakan hampir tiap bulan, kecuali bulan April. Untuk ujian JFTA2 diadakan di Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Jogja. Nah, syarat
terakhir, sertifikat SSW. Sertifikat SSW itu bisa kamu dapatkan dengan mengikuti ujian SSW. Apa itu ujian SSW? Ujian SSW adalah ujian sesuai bidang kerja yang kamu mau. Jika kamu mau kerja di restoran, maka ambil ujian SSW jasa makanan. Nanti kamu belajar kosakata Jepang dan SOP terkait bidang restoran, seperti sendok, garpu, pisau, panci, dan hal-hal lain tentang restoran. Jika kamu bekerja di bidang keperawatan, maka ambil SSW ujian keperawatan. Nanti kamu belajar kosakata dan SOP seputar bidang-bidang tersebut. Nah, ujian SSW ini tidak perlu memiliki pengalaman sebelumnya. Bisa dipelajari semuanya dari nol. Waktu yang dibutuhkan sekitar ya sebulan cukup sih. Rata-rata ujian SSW ini teori, dikerjakan di komputer yang ada di lokasi ujian. Nah, kalau kamu pernah ujian teori untuk ambil SIM di Indonesia ya kurang lebih seperti itulah ya. Untuk ujian SSW diadakan di Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Jogja. Kurang lebih 2-3 bulan sekali dia diadakannya. Nah, jadi itu adalah syarat-syarat untuk bisa kerja dengan visa Tokutei Kino di Jepang. Jika kamu memenuhi syarat-syarat tersebut dan mau konsultasi dengan aku, kamu bisa DM aja di Instagram aku @williamdesuyo ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notif untuk video berikutnya. Bye-bye.